Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawati. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Dan saya selaku moderator dari kelompok ini ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Nama saya Rusma Saputri, Stambuk B1 1712124, kelas B genap, mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Haluoleo Kendari, Stambuk B1 17240. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Muryani, Stambuk B1 17142, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Ajami. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang penilaian prestasi kerja guna memenuhi tugas mata kuliah, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian dan manfaat penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai apakah masuk dalam kategori sangat baik, baik, sedang, atau kurang. Penilaian prestasi kerja ini juga sangat berpengaruh untuk manajer menetapkan kebijakan selanjutnya dalam sebuah perusahaan. Unsur yang dinilai tersebut adalah kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, kepribadian, kecakapan, dan tanggung jawab. Sedangkan manfaat penilaian prestasi kerja itu sendiri ada perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, perbaikan proses susunan pegawai, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan tantangan eksternal. Bagian B, persiapan penilaian prestasi. Penilaian diharapkan dapat memberikan gambaran akurat mengenai prestasi kerja pegawai. Persiapan penilai prestasi yang penting antara lain: mempersiapkan penilai. Penilai sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosional dalam menilai prestasi kerja pegawai. Hal ini menyebabkan evaluasi menjadi bias. Bias adalah historis, pengukuran yang tidak akurat. Masalah kemungkinan bias terutama bila ukuran yang digunakan bersifat objektif. Berbagai penilaian yang umum terjadi. Yang pertama, Hall effect. Hall effect terjadi bila pendapat pribadi penilaian tentang pegawai mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Yang kedua, kesalahan kecenderungan terpusat. Banyak penilaian tidak suka menilai pegawai sebagai yang efektif atau tidak efektif dan sangat baik buruk atau buruk, sehingga penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. Yang ketiga, bias terlalu lunak dan terlalu keras. Kesalahan terlalu lunak disebabkan kecenderungan penilaian mudah memberi nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja pegawai. Yang keempat, prasangka pribadi. Faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau kelompok bila mengubah penilaian. Yang kelima, pengaruh kesan terakhir. Bila menggunakan ukuran prestasi kerja
subjektif. Penilaian dipengaruhi kegiatan pegawai. Paling akhir. Selanjutnya yaitu metode penilaian prestasi kerja. Terdapat dua metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu metode penilaian berorientasi masa lalu, dan yang kedua yaitu metode penilaian berorientasi masa depan. Metode penilaian prestasi kerja berorientasi masa lalu adalah metode di mana penilaian prestasi kerja seorang karyawan dinilai berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh karyawan selama ini. Metode-metode yang berorientasi pada masa lalu mempunyai kelebihan dalam hal perlakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai derajat tertentu dapat diukur. Kelemahannya adalah bahwa prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah, tetapi dengan mengevaluasi prestasi kerja di masa lalu, para karyawan memperoleh umpan balik mengenai upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarahkan kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Dan teknik-teknik penilaian yang digunakan pada metode ini yaitu yang pertama, rating scale, merupakan bentuk penilaian prestasi kerja tertua dan paling banyak digunakan. Pada metode evaluasi subjektif, dilakukan penilai terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Yang kedua yaitu checklist, metode penilaian untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memilih kalimat atau kata yang menggambarkan peristiwa kerja dan karakteristik pegawai. Seperti metode rating scale, penilai biasanya atasan langsung. Tetapi, tanpa diketahui penilai, divisi pegawai bisa memberi bobot pada item berbeda pada checklist. Pemberian bobot ini memungkinkan penilai dapat dikuantifikasikan sehingga skor total dapat ditentukan. Yang ketiga yaitu metode peristiwa kritis. Pada metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian berdasarkan catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan ini disebut peristiwa kritis. Berbagai peristiwa dicatat menyelia selama periode evaluasi terhadap setiap pegawai. Yang keempat yaitu tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu metode evaluasi kelompok. Pada evaluasi kelompok ini, penerapannya menggunakan beberapa teknik yaitu metode ranking, grading, dan point allocation. Tentang metode penilaian berorientasi masa depan. Teknik yang digunakan dalam penilaian berorientasi masa depan adalah yang pertama itu penilaian diri. Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi untuk melanjutkan pengembangan diri. Bila karyawan menilai dirinya, perilaku definisi cenderung tidak terjadi, sehingga upaya perbaikan diri juga cenderung dilaksanakan. Yang kedua, penilaian psikologis. Penilaian ini umumnya terdiri atas wawancara mendalam, tes psikologi, diskusi dengan atasan langsung, dan review evaluasi lainnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai materi penilaian prestasi kerja. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dari sebelumnya, yaitu apa sih sebenarnya penilaian prestasi kerja itu, kemudian bagaimana cara melakukannya dan siapa yang melakukan penilaian itu. Nah, kita masuk pada materi implikasi penilaian prestasi kerja. Nah, materi yang akan saya jelaskan itu berdasarkan pada buku Pengembangan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia written by Profesor Dr. Haja Sedarmayanti. Nah, sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus ketahui apa sih sebenarnya implikasi itu. Nah, implikasi itu adalah bagian akhir dari atau bagian kesimpulan pada saat melakukan penilaian prestasi kerja. Nah, implikasi ini dikatakan bagian yang sangat kritis karena kenapa? Pada tahap implikasi ini seorang manajer dan karyawannya itu tidak ada perantara atau dengan kata lain karyawan itu akan dinilai langsung oleh manajernya. Nah, dalam tahap ini seorang karyawan harus mempunyai sifat
self confidence atau kepercayaan diri. Kemudian seorang antara manajer dan karyawannya itu harus mempunyai undefined atau sifat keterbukaan antara manajer dan karyawan. Pada implikasi penilaian prestasi kerja ini akan dilakukan tahap auditing. Nah, dalam ilmu manajemen itu tahap auditing lebih dikenal dengan tahap wawancara evaluasi, yaitu melakukan wawancara langsung tentang prestasi karyawan yang telah dicapai dari mulai sejak ia mulai kerja sampai output yang ia keluarkan. Nah, dalam tahap wawancara evaluasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan manajer dalam melakukan penilaian prestasi kerja. Di antaranya fokus pada aspek positif prestasi kerja pegawai, kemudian beritahu kepada pegawai bahwa periode evaluasi untuk meningkatkan prestasi kerja bukan untuk menegakkan disiplin. Kemudian ajukan kritik spesifik, bukan umum dan tidak jelas. Dan yang terakhir, akhiri evaluasi dengan menekankan aspek positif kerja pegawai. Nah, kemudian indikator dari implikasi penilaian kerja ini ada 3, yaitu umpan balik kepada seorang karyawan, karena secara general atau secara harfiah prestasi itu tidak bisa kita rasakan secara langsung, tetapi bisa kita rasakan ketika diberi apresiasi. Karena secara umum semua orang itu butuh apresiasi, butuh dukungan, butuh motivasi untuk melakukan sesuatu. Apalagi berbicara tentang skill. Semua orang punya skill, tergantung bagaimana dia mengembangkan dan menampilkan skill mereka sendiri. Karena ada setiap individu tidak semua mempunyai sifat self confidence untuk menampilkan skill mereka. Nah, dari skill inilah yang akan melahirkan prestasi kerja yang baik. Nah, dalam implikasi penilaian prestasi kerja ini ada 3 poin untuk menentukan umpan balik kepada pegawai untuk menentukan prestasi kerja. Yang pertama, tell and sell approach, yaitu membahas prestasi kerja pegawai dan mencoba meyakinkan pegawai untuk berprestasi lebih baik. Kemudian tell and listen approach, yaitu memungkinkan pegawai menjelaskan berbagai alasan, latar belakang, dan sikap bertahan mengenai prestasi kerja. Kemudian problem solving approach, yaitu mengidentifikasi masalah apa yang menjadi kendala untuk seorang manajer meningkatkan prestasi mereka. Itulah pemaparan materi mengenai penilaian prestasi kerja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.